Baiklah anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu matematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenal pecahan nilai uang. Bukalah buku tematigamu, dan dengarkan penjelasan ibu guru mengenai matematika. Oke anak-anak ibu, tetap semangat belajar di rumah dan dengarkan penjelasan dari ibu guru. Oke? Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Coba kita perhatikan anak-anak ibu. Nah, jadi anak-anak ibu, uang 1.000 itu ada dia uang 1.000 kertas dan juga ada uang 1.000 logam. Beginilah bentuk gambar uang kertas dan juga uang logam. Jadi ada dua jenis uang, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1.000. Nah, jadi anak-anak ibu, nilai yang paling kecil pada uang logam adalah uang 100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Nah, itulah kalau nilai uang yang paling kecil dan yang paling besar pada uang logam. Ayo kita mengamati. Nah, pada gambar ini anak-anak ibu, ini adalah uang logam 100. Uang logam Rp100. Nah, cara penulisannya yaitu ditulis dengan Rp 100,00 dan dibaca Rp100. Nah, itulah untuk nilai uang Rp100 anak-anak ibu. Dengan cara penulisan dan juga cara membacanya. Ayo kita amati lagi gambar yang berikutnya. Ini adalah gambar uang logam yang nilainya Rp200. Nah, cara penulisannya anak-anak ibu yaitu ditulis dengan Rp 200,00. Begitulah penulisan uang Rp200. Sedangkan cara membacanya yaitu Rp200. Kita lanjutkan lagi anak-anak ibu. Nah, uang yang selanjutnya yaitu gambar uang Rp500. Cara penulisannya yaitu ditulis Rp 500,00 dan dibaca Rp500. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp1.000. Nah, cara penulisannya anak-anak ibu ditulis dengan Rp 1.000,00 dan cara membacanya yaitu Rp1.000. Nah, begitulah anak-anak ibu cara penulisan dan juga cara membaca nilai uang yang paling kecil yaitu Rp100 sampai Rp1.000 pada uang logam. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada gambar uang logam Rp1.000 dan juga ada uang logam Rp500. Nah, di sini kita akan membandingkan pecahan uang. Nah, cara penulisan uang Rp1.000 yaitu Rp 1.000,00 seperti yang Ibu jelaskan yang sebelumnya anak-anak Ibu. Nah, sedangkan cara penulisan uang logam Rp500 yaitu Rp 500,00. Nah, di sini kita disuruh untuk membandingkan pecahan uang. Untuk membandingkan anak-anak Ibu bisa menggunakan kata-kata lebih besar atau lebih kecil, lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, boleh menggunakan kata-kata itu ya, Nak. Nah, di sini yang manakah yang lebih besar atau yang lebih sedikit di anak-anak Ibu? Uang logam yang Rp1.000 kah atau yang Rp500? Ya, di sini uang Rp1.000 lebih banyak atau lebih besar dari Rp500. Jadi bisa kita simpulkan
bahwa Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, begitulah anak-anak ibu untuk membandingkan pecahan pada uang. Nah, yang selanjutnya, supaya anak-anak ibu lebih paham untuk membandingkan pecahan uang, Nah, di sini ada gambar uang logam Rp200 dan uang logam Rp500. Nah, cara penulisan uang Rp200 yaitu Rp200,00 seperti yang ibu jelaskan tadi. Dan cara penulisan uang Rp500 yaitu Rp500,00. Nah, sekarang kita bandingkan anak-anak ibu, yang manakah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak? Ya, ini adalah uang Rp200 lebih kecil dari uang Rp500. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rp200 lebih kecil dari Rp500. Nah, di sini ada lagi anak-anak ibu, uang logam Rp100 dan juga uang logam Rp1.000. Cara penulisan uang Rp100 yaitu Rp100,00 dan cara penulisan uang Rp1.000 yaitu Rp100,00,00. Nah, di sini kita akan membandingkan yang mana dia yang lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, menurut anak-anak ibu, yang manakah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak? Ya, di sini uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp1.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, begitulah anak-anak ibu untuk membandingkan pecahan pada uang. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Nah, kalau tadi itu kita membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan uang. Bagaimana ya caranya? Ayo kita pelajari bersama-sama ya anak-anak ibu. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini ada uang logam Rp200, Rp100 dan juga Rp500. Nah, caranya anak-anak ibu, kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, dari ketiga gambar uang logam tersebut, yang manakah nilai uangnya yang paling kecil anak-anak ibu? Uang 200 kah, uang 100 rupiah kah, atau 500 rupiah? Ya, tentunya yang paling kecil adalah 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. Jadi dapat kita urutkan dia dari nilai uang yang paling kecil, yaitu 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. Nah, cara yang kedua bisa juga kita urutkan mulai dari yang bisa kita urutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, kalau yang tadi kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, sekarang kita urutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, dari ketiga uang logam tersebut, yang manakah yang nilainya yang paling besar anak-anak ibu? Ya, tentunya nilai uang yang paling besar pada ketiga gambar uang logam tersebut adalah uang yang Rp500. Jadi dapat kita urutkan dari nilai uang yang paling besar yaitu Rp500, Rp200, dan Rp100. Jadi begitulah anak-anak ibu cara untuk mengurutkan pecahan uang mulai dari nilai uang yang paling kecil ke terbesar, atau bisa juga dari yang terbesar ke terkecil. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilainya yang terkecil. Nah, di sini ada gambar uang logam Rp200, Rp100, dan Rp1.000. Nah, di sini kita disuruh untuk mengurutkan pecahan uang tersebut dari nilainya yang terkecil. Nah, yang manakah dari ketiga gambar uang logam tersebut yang nilainya yang paling kecil anak-anak ibu? Ya, tentunya uang yang paling kecil di sini adalah Rp100. Jadi dapat kita urutkan mulai dari yang terkecil yaitu uang Rp100, Rp200, dan Rp1.000. Nah, jadi begitulah anak-anak ibu cara membandingkan dan juga cara mengurutkan pecahan
pada uang. Nah, di sini juga kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai uang dan bentuk uang kertas dan juga uang logam. Tetapi pada pembelajaran kita yang hari ini, kita hanya berfokus pada nilai uang logam. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang ibu jelaskan dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan ibu secara pribadi atau boleh ditelepon ibu guru lewat WA. Kamu juga harus selalu mengulang-ulang pembelajaran kita yang sudah berlalu maupun pembelajaran kita yang sedang berlangsung ya nak. Kamu tetap terus mengingat pembelajaran kita yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung. Nah, sekarang tugasmu di rumah yang pertama itu bandingkan pecahan mata uang berikut. Nah, kamu di sini disuruh untuk membandingkan pecahan mata uang pada soal tersebut anak-anak ibu seperti yang ibu jelaskan pada video pembelajaran. Nah, ini nanti urutannya seperti ini anak-anak ibu. Yang bandingkan pecahan mata uang, buatlah itu menjadi soal nomor 1. Yang kedua, yaitu urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya yang terkecil. Nah, yang nomor 1 itu buatlah menjadi nomor 2, 3, 4, 5 supaya berurutan. Jadi 1, 2. Jadi ini nanti nomor 1, ini 2, 3, 4 dan 5 supaya berurutan ya nak. Oke, tulislah tugasmu ini di buku latihan matematikamu. Buatlah gambarnya ya nak supaya lebih cantik dan menarik. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Banyaklah belajar di rumah supaya kamu lebih pintar dan juga lebih cepat mengingat. Oke anak-anak ibu? Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah!